tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya? Ini kan kita belum tahu 2025 ini apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk, kan Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari investor asing ya untuk masuk itu. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Ya. Pada lalu dalam praktiknya ternyata investor nggak masuk-masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta, ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, murni bukan, APBN. tapi murni APBN. Yang jelas ikan itu tidak akan mangkrak lah. Percayalah. Tapi progresnya melambat dan bukan prioritas. Progresnya mungkin akan melambat. Ini nasib ikan bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa. Kan ini lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah. Nah, itu dan sebagainya. Banjir, bukan apa-apa. Ya, tinggal monumennya aja. Harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali, dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini. Ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjaan udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan ditarik kembali ya, ada yang memang nggak bisa bayar. Tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus, besok pindah. Duluan, semangat, biar nggak mangkrak. Ya kayak kan itu kan 2024 kan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Kalau dibilang-bilang udah nggak bingung. Nah sekarang pertanyaannya begini aja dengan Pak, siapa tadi bilang Pak Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti tahu dong. Kedua, yang rapat 3 Februari kan, dia kan bisa tahu juga bahwa itu ada tambahan 8, sekian triliun. Makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sampai hari ini belum Sri Mulyani belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Nah ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Bagaimana bisa memang kalau tadi 29 triliun itu karena di situ ada anggaran IKN juga itu sebetulnya yang nanti minta persetujuan dari DPR. Begitu Bang Adian ya? Anggaran IKN itu turun dari 5, sekian jadi 1,6 triliun. 1,6 triliun total. Dari 6, apa indikatornya 6 triliun itu kalau menurut kita itu hanya cukup untuk biaya perawatan, tidak akan ada penambahan apa-apa. Nah sekarang kalau begini. Tapi kalau kemudian misalnya ditanya gini, misalnya kita ditanya gini, wahai rakyat, mana yang kalian lebih butuhkan hari ini? Makanan atau IKN? Ya pasti butuhnya makanan dong. Ya sudah, IKN-nya harus rela dulu ditunda 1 tahun. Ini dulu, saya mau jawab. Semua dilakukan demi rakyat. Ini kan kita bicara IKN, tadi MBG kita sudah bicara. Nah untuk IKN ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya? Ini kan kita belum tahu 2025 ini apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk, kan Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari
investor asing ya untuk masuk itu. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi 100% selesainya kapan? Karena ini merupakan Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin selesai selesai mungkin ya 2029 bisa selesai. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba, kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Ya. Pada lalu dalam praktiknya ternyata investor nggak masuk-masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta, ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, murni bukan. APBN. Tapi murni APBN. Masih tersisa lah dalam 5 tahun ke depan 48 triliun lagi. Kalau kita bagi rata, harusnya antara 8 sampai 9 triliun lah per tahun. Tahun ini diputuskan tinggal 1,5 triliun. Katanya ada sisa investasi 6,3 triliun. Tapi tidak tahu kita dari mana dan bagaimana perjanjian investasi segala macam kita tidak tahu. Nah, saat ini seluruh anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah kelegowoan. Apa ya? Kelegowoan itu Relaan. Kita legowo sudah lah. Oke? Kita harus selamatkan anak-anak kecil kita. Kita harus selamatkan generasi kita segala macam. Yang lain ngalah. Oke? Tapi bisa nggak semuanya dipotong? DPR-nya dipotong sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kementerian Pertahanan sedikit, ini sedikit. Sesuai dengan arahan yang 16 poin tadi itu gitu loh. Sehingga rakyat melihat, oh ini semuanya adil. fair, adil gitu loh. Nggak ada, sana enggak, sini enggak. Kebayang nggak bagaimana intonasinya Menteri PU? 81 triliun. Saya tadi siang baca Mbak, Singapura itu cuma 611 km, oke? 711 km, 100 km persegi lebih besar dari Jakarta. Anggaran Kementerian Pembangunan Nasionalnya itu hampir 60 triliun. Yang diurus rakyatnya nggak sampai 6 juta. Lalu kita Kementerian PU sama dan Kementerian Pembangunan Nasional ngurus 280 juta, 24.000 pulau, cuma 29 triliun. Ya pantas dia kesel. Itu loh. Pantas kesel. Ya, dia bingung juga. Ini gimana baginya? Anda sebentar Mbak, belum selesai. Tahu nggak berapa ASN-nya PU? 46.000 seluruh Indonesia ya, di kantor Kanwil ya. 46.000 aparatur sipil negaranya Kementerian PU. Total gajinya kita perkirakan antara 8 sampai 9 triliun. 8 sampai 9 triliun orang gaji orang ini untuk 46.000 orang ini hanya mengelola anggaran 20 triliun. Efisien nggak? Nggak efisien juga. Kenapa? Orangnya banyak, gajinya gede, yang dikelola sedikit. Gitu loh. Jadi Anda melihat bahwa memang pembangunan IKN ini sudah tidak menjadi prioritas keberlanjutannya Pak Prabowo ya? Harusnya tidak. Prioritas tidak prioritas itu kan tergantung dari need dan must tadi. Want dan must tadi. Dan wants. Tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Oke, kita pengen IKN, pengen. Tapi untuk hari ini mana yang harus selamatkan? Gedung-gedung di sana atau perut anak-anak ini? Gitu loh. Yang paling saya takutkan adalah itu kan investasinya kita sudah besar sekali di IKN. Kata Menteri ARA itu 36 rumah menteri udah jadi. Terus katanya juga udah banyak warung Madura buka di sana. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan kita rugi berkali-kali tuh. Rugi investasi karena akhirnya nggak bisa maksimal digunakan. Kemudian kalau kita datang lagi ada beberapa renovasi lagi yang harus dilakukan. Jadi ruginya tuh berkali-kali lipat. Sebenarnya sekarang ini waktunya Pak Prabowo untuk jujur-jujuran aja. Ini sebetulnya udahlah. Dia mau ngelanjutin apa enggak begitu? IKN ya, ini go or no go. Kalau lo mau go nanti kapan? Periode kedua saya lah. Periode pertama ini saya akan menyelesaikan dulu nih supaya uang saya balik dulu lah. Uang kita nih balik dulu sehingga program rumah gratis ada, cek kesehatan gratis jalan, MBG gratis jalan, yang lain-lain ntar dulu ya. Nah terus satu lagi yang penting, kekuatan terbesar Indonesia ini ada di rakyatnya yang banyak. Ya udah minta pengertian aja.
Kalau misalnya kemudian ada rakyat yang bilang, kan waktu kampanye janjinya nggak kayak gitu, nggak minta tolong rakyat. Ya kasih tahu, sekarang kondisinya beda. Saya juga nggak tahu, ternyata begitu saya jadi presiden, due diligence-nya nggak pas. Due diligence-nya nggak dilakukan waktu makanya itu. cocok juga Pak Prabowo bilang, emangnya jadi presiden enak? Kan setelah dia jadi presiden baru dia tahu tuh. Makanya maksud saya udah kekuatan terbaik. Jadi kalau dilihat ini sekarang, rakyat minta tolong sama rakyat. Jadi kalau dilihat sekarang ini IKN no-go ya buat Pak Prabowo ya, itu akan bukan menjadi program prioritas ya? Ya, kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dari Mas dan Wons tadi, Masnya ini terlalu besar. Sementara banyak hal yang harus dilakukan oleh negeri ini kan, belum lagi pertahanan keamanan. Atau memang Pak Prabowo ingin menjaga perasaannya Pak Jokowi aja? Kalau ingin menjaga perasaan itu mah udah pasti. Karena orang Indonesia itu emang pengennya nggak enakan. Jaga perasaan ya itu udah pasti gitu. Tapi kan menjaga perasaan ini juga bisa diperbaiki gitu. Bisa diolah juga tuh perbaikan perasaan-perasaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video perdebatan yang cukup panas soal masalah IKN yang kemungkinan ya kalau kita lihat ke depannya mungkin bisa terjadi, bisa mangkrak ya. Karena menurut Menteri PU dananya itu sudah dipotong hampir 50% lebih lah. Jadinya ya hanya untuk dana perawatan saja, tidak bisa menambah atau membangun infrastrukturnya lagi. Ini kan sia-sia lah ya. Karena apalagi mantan presiden kita Pak Jokowi dulu pernah bilang ada banyak investasi pada ngantri dari Cina, dari Jepang, 20, 30, 100. Tetapi nyatanya ya pembangunan IKN itu menggunakan dana APBN. Dan sama juga seperti yang diucapkan oleh Wakil Presiden kita yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan IKN tidak akan menggunakan APBN, akan menggunakan dana dari investor, kita akan menarik para investor. Nyatanya sampai sekarang tidak ada investor yang masuk ke Indonesia. Karena apa ya? Karena para investor ini melihat bahwa di negara kita ini ketentuan hukumnya belum jelas, tidak ada kejelasan hukum. Ditambah lagi mantan presiden kita kemarin Pak Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup oleh posisi RP. Itu kan jika terdengar oleh para investor kan bisa sangat merugikan kita ya. Orang yang ingin berinvestasi jadi semakin ragu karena mantan presidennya saja dicap sebagai orang paling korup. Jangan-jangan nanti di pemerintahannya juga banyak yang korupsi. Ini kan sangat merugikan sekali untuk negara kita. Dan kemungkinan para investor datang ke sini nih ya jadi semakin kecil. Jadi ya karena keadaan sekarang ekonomi sedang susah, Pak Prabowo butuh biaya untuk makan bergizi gratis. Akhirnya anggaran dari berbagai macam kementerian itu dipotong sana sini, termasuk juga anggaran untuk IKN itu dipotong juga. Dan ya kalau menurut para orang-orang pemerintahan ya tetap dilanjut, tetapi mungkin akan berjalan lambat. Tapi ya kalau prediksi saya sendiri sih lama-lama ya itu bakal mangkrak karena ya terlalu banyak memakan biaya dan tidak terlalu urgensi juga sih, tidak terlalu penting banget lah untuk sekarang-sekarang ini. Kita harus pindah ibu kota. Di negara-negara maju, negara-negara lain memindahkan ibu kota itu kan tidak bisa. Di negara-negara maju, di negara-negara lain itu kan memindahkan ibu kota tidak bisa 2-3 tahun, 4 tahun, butuh 20 tahun baru bisa benar-benar memindahkan ibu kota. Ya kalau buat sekarang-sekarang ini ya mendingan ya ditahan aja, udah dibiarin aja. Yang penting dirawat. Ya syukur-syukur nggak ambruk makan waktu. Kalau kita lihat di sosial media itu kan ada beberapa lah penghuni dari IKN itu ya. Ada jangkrik, kemarin juga yang viral ada angsa itu. Dan juga di berbagai macam tempatnya di IKN itu dipenuhi dengan banjir. Karena sekarang lagi musim hujan, ya sudah mulai terlihat lah seperti apa kedepannya IKN ini akan berakhir. Jadi semua yang diucapkan oleh Pak Jokowi, Mas Gibran, dan para pendukung-pendukungnya itu ya hanya omong kosong belaka. Sampai sekarang ya tidak ada investor, sampai sekarang ya IKN itu ya mengandalkan APBN. Dan sekarang dana APBN yang digelontorkan untuk IKN itu sedang di stop. Hal tersebut dikatakan sendiri oleh Menteri Pekerjaan Umum ya. Ini kan menjadi ledekan dan juga guyonan lah
nggak bapaknya, nggak anaknya, ya sama-sama tukang ngimpul, udah ngumpul jadi satu di situ. Bapaknya, anaknya, pendukungnya cocok memang, sama-sama tukang omon-omon doang. Dan bagaimana menurut pendapat kalian, apakah kedepannya IKN ini akan berjalan hingga sampai selesai atau akan mangkrak di tengah jalan? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.